Terik sinar matahari yang semakin meninggi memancarkan sinarnya itu masuk pada lubang bilik warung dan beberapa jendela yang sudah Bajajang buka sejak tadi. Gama masih memperhatikan ke arah pria muda, pria yang sepertinya berbeda asalnya dengan Gama maupun Danan, karena terlihat dari perawakannya sangat terawat sekali, berbalik jauh dengan Budi dan Cahyo. Dari raut wajahnya, Gama menyangka bahwa pria itu menyimpan banyak rahasia dari mana ia berasal, dan hal yang sama juga sedang Danan rasakan, apalagi dari pertarungan semalam dan cara menghabisi Baron dengan pusakanya itu jelas menarik perhatian mereka berdua terhadap pria yang sedang duduk di hadapannya saat ini. Mas Kimpul? Benar namanya? Tanya Gama, berusaha meyakinkan kembali, karena sejak dalam perjalanan tidak ada obrolan berarti. Semuanya menjaga keadaan tubuh masing-masing. Berbeda setelah sampai warung Bajajang. Benar, jawab Kimpul sambil menghembuskan nafasnya sangat panjang. Pikirannya saat ini semakin berkecamuk. Tapi dengan kondisi sekarang sepertinya tidak ada gunanya lagi untuk menyembunyikan identitas saya, lanjut Kimpul. Seperti yang kalian dengar dari Baron dan Keling, saya merupakan salah satu keturunan dari Trah Argoyo dan dikenal dengan nama Raden Rahardian. Nama Kimpul adalah nama yang saya pilih untuk bersembunyi dari Raden Sengkuni dan anak buahnya, jelas Kimpul. Penjelasan Kimpul membuat Gama fokus mendengarkannya. Terlebih kutukan yang sudah dikirimkan kepada kampung Tegal Surup, di mana Murni sedang menderita, kini semakin jelas. Begitu juga dengan Danan, memperhatikan apa yang keluar dari mulut Kimpul. Sementara Budi dan Cahyo sudah duduk berdua di luar dengan damai dan sedang membicarakan sesuatu, sambil terus kedua mulut orang itu tidak berhenti mengunyah. Dengan perlahan dan memberanikan diri karena berada di pihak yang tepat dan mempunyai tujuan yang sama, Kimpul bercerita bahwa ia memiliki sebuah kelebihan yang menjadi incaran, bahkan tujuan utama Raden Sengkuni, yaitu sebuah ilmu yang mempunyai nama Pangaweruhan, di mana seharusnya ia bisa mendapatkan penglihatan dan petunjuk yang jelas dari masa depan. Untuk saat ini, Kimpul belum sama sekali menguasai Pangaweruhan sepenuhnya. Namun bila Raden Sengkuni bisa merebutnya dan berhasil jatuh di tangannya, ia akan menjadi yang terkuat di antara Trah Ningrat. Kimpul melarikan diri dari desa ke desa dan bersembunyi di Siti Pangaliran. Sementara sambil mencari keberadaan Kimpul, Raden Sengkuni menguatkan pasukannya dan mencari tumbal dari desa-desa yang Kimpul singgahi, termasuk makanan wajib sang Raden. Apa Kimpul pernah datang ke kampung Tegal Surup, tepatnya Walungan Lewi Kolot dan Astana Jengjing? Bisik hati Gama menyimpulkan dengan perlahan. Bayangkan saja, ucap Kimpul sambil menganggukkan kepalanya berkali-kali. Seketika membuat Gama dan Danan semakin terdiam, menunggu lanjutan cerita Kimpul yang mereka berdua rasakan. Sudah tidak ada lagi yang Kimpul tutup-tutupi. Bayangkan saja, dengan kekuatannya sekarang dan kemampuan membaca apa yang musuhnya lakukan beberapa saat ke depan, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Ia akan menguasai tahta tunggal seorang diri, lanjut Kimpul memperjelas. Ucapan Kimpul langsung membuat Gama hanya mengangguk dan berusaha memahami kenapa keadaan Murni bisa sampai mengenaskan. Terlebih darah Murni adalah makanan untuk Raden Sengkuni. Dari arah dapur warung Bajajang terus mengaduk kopi untuk mereka berlima. Setelah dirasa cukup, ia langsung mengantarkannya ke arah Gama, Danan, dan Kimpul, walau seharusnya tidak dengan waktu yang cukup lama saat Bajajang membuatnya. Apalagi firasatnya sebelum mereka berlima sampai ke warung, seolah perlahan akan membuat bukti atas sesuatu yang sedang Bajajang pikirkan. Mendaratnya gelas kopi panas dan makanan di atas meja membuat pembicaraan Gama, Danan, dan Kimpul seketika terhenti. "Mangga diminum?" ucap Bajajang ramah, sambil membawa piring berisikan singkong rebus yang masih hangat, makanan yang bisa mengganjal perut mereka. Gama dan Kimpul langsung menyantap suguhan dari Bajajang. Begitu juga dengan Cahyo dan Budi yang begitu senang dan berterima kasih atas singkong rebusnya. "Bajajang, memangnya buka warung di sini ramai ya, Bah?" tanya Danan tiba-tiba.
Setelah sejak kedatangan ke warung, ia sudah memperhatikan dengan teliti tentang letak warung Mbah Jajang yang tidak jauh dari Leweng Rawasukmo yang sangat berbahaya dan jauh cukup dari desa. Ucapan Danan langsung mewakili rasa penasaran yang berada di benak Gama dan Kimpul. Terlebih Gama sudah merasakan hal itu sejak kedatangannya sore kemarin bersama Budi. Rezeki mah sudah ada yang mengatur, Mas, jawab Mbah Jajang sambil tersenyum. Kemudian duduk di sebelah Kimpul. Jawaban Mbah Jajang yang didengar Danan seperti bukan yang diharapkannya. Hal itu hanya membuat Gama tersenyum. Ia tahu ada hal yang pasti Danan katakan ketika mulutnya kembali akan berucap. Maksudnya, alas Rawasukmo kan hutan berbahaya. Kenapa Mbah Jajang tetap membuka warung di sini? Tanya Danan semakin memperjelas. Suara Danan yang terdengar jelas oleh Cahyo di luar itu langsung memberinya pertanda. Namun dengan cepat Danan memberikan lambaian tangan padanya agar tidak terlalu khawatir. Dan hal itu juga dapat diterima oleh Gama dan Kimpul. Mbah Jajang langsung menatap Gama, Kimpul, bahkan Cahyo dan Budi yang berada di luar warung. Seolah apa yang ditanyakan Danan mewakili mereka semua. Dan firasat Mbah Jajang sebelumnya kini menjadi kenyataan. Ya sudah, kalau kalian punya banyak waktu, Abah akan cerita, ucap Mbah Jajang dengan keputusannya yang sudah bulat. Ceritakan saja, Bah. Kami juga butuh istirahat cukup lama di warung Abah, sahut Gama. Kepala Budi dan Cahyo juga mengangguk dari luar, setuju dengan ucapan Gama. Dengan perlahan, Mbah Jajang kembali berdiri untuk mengambil kopi miliknya. Membuat mereka berlima mengenalkan nama agar semakin akrab dengan Mbah Jajang. Abah hanya tinggal sendiri di sini, sudah tidak punya keluarga, dan sudah benar-benar hidup sebatang kara. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Mbah Jajang sontak membuat mereka berlima terenyuh. Terutama Budi yang sudah curiga sejak kemarin sore karena tidak melihat siapapun selain Mbah Jajang di warung. Membuat Mbah Jajang dengan tatapan kosongnya memberanikan diri untuk bercerita. Walaupun Gama sudah memperhatikan bahwa ini adalah hal yang cukup berat untuk disampaikan. Mbah Jajang sudah tinggal di warung sejak masih muda dengan beberapa maksud dan tujuannya. Yang pertama, dia ingin mengawasi siapapun yang masuk leweng melalui jalur itu agar tidak cilaka. Karena menurut Mbah Jajang, saat memasuki leweng itu tanpa maksud dan tujuan jahat, seharusnya seseorang tidak akan cilaka. Teramat sayang, berjalan waktu yang berputar, hari yang berganti, sampai tahun yang terus melaju. Terasa cepat itu, membuat banyak orang mengetahui keangkeran leweng itu. Mereka berlomba-lomba mencari punden yang menurut mereka bisa memberikan ilmu pesugihan, pengasihan, terlebih kesaktian. Orang-orang seperti itulah yang akan dikalutkan di sini. Akhirnya mereka akan tersesat, kembali dengan linglung, atau dimanfaatkan oleh penunggu hutan. Membuat Budi hanya menganggukkan kepalanya, sambil terus menghisap rokoknya semakin dalam. Ia langsung teringat sebuah tempat di mana ia berasal. Namun, tempat yang diceritakan Mbah Jajang jauh lebih mengerikan karena terbuka lebar dengan segala mara bahayanya. Kopi yang perlahan menyusut dari panasnya itu, serta hari yang semakin cerah dengan angin dari arah leweng yang terasa sejuk, berbalik ketika malam hari membawa rasa dingin dan kesesatan di dalamnya, mengiringi perbincangan penting dengan Mbah Jajang. Bahkan Gama merasa bahwa masih banyak hal yang harus mereka semua ketahui dari Mbah Jajang. Apa Abah ini juru kunci? Tanya Gama sangat penasaran dengan keberadaan lelaki tua di hadapannya itu. Bukan. Abah bukan orang sepenting itu juga, balas Mbah Jajang. Langsung minum kopinya dengan perlahan. Ia seperti sudah sangat lama tidak berbicara panjang lebar dengan orang lain. Tidak cuma itu alasannya kan, Bah? Ucap Budi tiba-tiba yang sedari tadi hanya berdiam sambil ia berjalan masuk ke dalam warung. Ucapannya itu tidak hanya membuat Mbah Jajang kaget, melainkan Cahyo, Kimpul, dan Danan. Gama juga tidak menyangka dengan perkataan Budi yang sepertinya sangat penasaran terhadap cerita Mbah Jajang sedari tadi. Apalagi Budi bukanlah orang yang akan cepat puas jika rasa penasaran dalam dirinya belum terpuaskan. Terlebih, ini menyangkut perjalanan mereka selanjutnya. Gama bahkan langsung memperhatikan ke arah Budi, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Karena Gama tidak ingin Mbah Jajang tersinggung akan ucapan Budi.
Benar ucapan Nak Budi. Alasan utama saya berada di sini karena kisah dari leluhur saya, ucap Mbah Jajang yang sudah memiliki rasa curiga pada Budi sejak kedatangannya ke warung. Mendengar kisah leluhur membuat Cahyo masuk kembali ke dalam warung melalui jendela yang terbuka lebar. Kalian pernah dengar tanah para pendekar? Tanya Mbah Jajang, membuat Gama dan Danan menggelengkan kepalanya, tapi tidak dengan Cahyo. Budi dan Kimpul, mereka seolah tertarik oleh ucapan Mbah Jajang. Tanah para pendekar, tempat di mana pendekar terkuat berkumpul dan mempertaruhkan segalanya? Tanya Cahyo tiba-tiba. Tempat mengerikan di mana berbagai ilmu berkumpul di satu tempat untuk saling diadu maupun diasah? Tanya Budi. Gama langsung mengerutkan dahinya, cukup kaget dengan ucapan Budi dan Cahyo barusan. Tempat pusaka terkuat dipertontonkan dan harkat juga martabat dipertaruhkan. Eyang pernah bercerita soal ini, tambah Kimpul. Ditambah ucapan Kimpul yang terakhir, membuat Gama semakin tertarik pada tempat tersebut. Tanah para pendekar, membuat nama itu Gama simpan baik-baik dalam ingatannya dan ada rasa tertarik yang kuat. Namun Cahyo langsung menjelaskan tempat itu mungkin saja tidak benar-benar ada. Ia hanya sempat mendengar mengenai nama tempat itu dari Keraala Swanamarta Girindaru. Cahyo memang bukan dari sembarangan tempat, bisik hati Gama. Banyak yang mengaku datang ke tanah pendekar, namun tempat yang mereka tuju hanyalah tempat di mana para pendekar dikumpulkan tidak jelas. Sahut Kimpul menjelaskan setelah terlihat mengingat sesuatu. Lalu, apa bedanya dengan yang dimaksud Mbah Jajang? Tanya Gama semakin penasaran. Maksud keberadaannya, Gam? Jawab Budi. Budi langsung menceritakan bahwa tanah para pendekar adalah ranah pertarungan yang muncul karena suatu maksud. Penentuan pemilik pusaka, perebutan tahta, pewarisan ilmu keramat. Tanah para pendekar akan terbuka memanggil semua yang pantas terlibat dari berbagai alam. Dan tempat itu memberi sumber daya yang tidak masuk akal sama sekali. Gama awalnya akan menanyakan dari mana Budi mengetahui semuanya. Namun ia urungkan setelah kejadian ia mengetahui nama Mbah Jajang. Juga tapak tilas Budi bersama Ki Dudui dan Mang Idim pasti memberikan alasan yang kuat untuk Gama. Walau begitu, para ahli bela diri yang mengetahui cerita ini menganggapnya hanya sebagai cerita legenda saja. Tutup Budi sambil menganggukkan kepalanya ke arah Gama. Mbah Jajang sepertinya cukup puas mendengar jawaban mereka bertiga dan kembali meletakkan gelas kopinya. Percayalah, tanah para pendekar itu ada, dan saya adalah keturunan terakhir dari penduduk asli tempat itu, jelas Mbah Jajang. Mendengar pernyataan itu, Kimpul, Cahyo, dan Budi memandang serius pada Mbah Jajang. Raut wajah mereka seolah tidak percaya. Begitu juga dengan Gama dan Danan, semakin penasaran dengan penjelasan dari Mbah Jajang. Jangan bercanda, tegas Budi dengan wajah kesal, karena menganggap ucapan Mbah Jajang sebagai omong kosong belaka saja. Bud, spontan Gama langsung menepuk pundak Budi, sebagai pertanda untuk terlebih dahulu mendengarkan Mbah Jajang bicara. Budi langsung menundukkan kepalanya, walau ia harus menahan rasa tidak percaya, dan tidak ingin bahwa cerita itu akan berbuah kenyataan. Reruntuhan Astana Giridanyang, ucap Mbah Jajang perlahan jauh lebih serius dari sebelumnya. Seketika membuat mereka berlima terdiam. Reruntuhan Astana Giridanyang, reruntuhan yang baru saja muncul dari longsor yang menenggelamkan desa. Di sanalah tempatnya, lanjut Mbah Jajang. Menurut Mbah Jajang, dulu bangunan besar yang menyerupai candi itu adalah desa leluhurnya berada. Tempat di mana berbagai pendekar hadir dari berbagai penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai hal. Tidak hanya kemenangan semata, bahkan kekalahan pun adalah sesuatu yang dicari di tempat itu. Kadang yang dibutuhkan oleh yang terkuat adalah seseorang yang bisa mengalahkannya. Penjelasan Mbah Jajang semakin membuat mereka berlima semakin tidak sabar untuk mengetahui selanjutnya, apalagi itu berkaitan dengan tanah leluhur Mbah Jajang. Sayangnya tidak semua yang datang memiliki maksud yang baik, tambah Mbah Jajang. Banyak yang datang dengan maksud buruk,
dan tanah para pendekar tidak melarang itu. Bajajang menambahkan, ada suatu masa di mana salah satu faksi berhasil menguasai ilmu yang tak dapat ditandingi oleh pendekar lainnya. Mereka hampir menguasai tahta dan mempersiapkan ritual untuk mendapatkan kekuatan dari tanah para pendekar. Namun maksud mereka jauh dari hal baik. Semua hal keji mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu yang mereka gunakan untuk mengalahkan pendekar lainnya. Bahkan mereka tak segan membawa anak atau istri dari musuhnya untuk mengancam dan menghabisi lawannya. Eyang saya tidak pernah lupa nama besar yang dibawa di belakang nama orang-orang itu, ucap Bajajang menahan emosinya, manakala mengingat kejadian paling buruk dalam hidupnya itu. Siapa bah? Apa ada hubungannya dengan Traningrat? Tanya Kimpul. Entahlah, tapi pemimpin dan petinggi mereka memegang nama Paku Jagar, jelas Bajajang. Paku Jagar? Bisik hati Gama semakin penasaran. Namun ketika melihat ke arah Danan yang sedang menoleh ke arah Cahyo, Gama meyakini mereka tahu akan hal itu. Apa yang terjadi dengan mereka, bah? Kimpul tidak sabar. Bajajang menceritakan, bahkan sebelum mereka sempat melakukan ritual, para pendekar menghadang pendekar Paku Jagar itu dan menentangnya menguasai ilmu tersebut. Pertempuran besar terjadi di desa Bajajang, sebuah pertempuran yang terjadi selama 3 hari 3 malam tanpa terputus. Pertarungan itu melepaskan berbagai ilmu hingga menggetarkan gunung, seolah enggan menentukan pemenang di antara kedua pihak. Semua getaran dari pertarungan itu merobohkan bebatuan gunung dan menghancurkan astana Giridanyang dan menimbunnya dalam longsor yang begitu dalam. Pertarungan itu terhenti dengan tanpa diketahui berapa pendekar yang selamat dan berapa pendekar yang mati. Warga desa yang selamat hanya hitungan jari, dan mereka sepakat untuk menyimpan baik-baik rahasia tentang astana Giridanyang. Nama-nama yang keluar dari mulut Bajajang membuat Gama kembali mengingatnya, karena ia yakin bahwa itu bagian dari benang merah kejadian masa lalu yang mengantarkannya sampai saat ini. Memangnya, apa yang terjadi kalau sampai mereka mendapatkan kekuatan dari astana Danyang? Tanya Danan semakin penasaran, mewakili penasaran yang Gama, Budi, dan Cahyo rasakan juga. Ilmu yang mungkin bisa membuat penggunanya menghancurkan sebuah kerajaan dengan seorang diri, jawab Bajajang. Apa itu tidak berlebihan, bah? Tanya Gama. Tidak menyangka pada kekuatan ilmu tersebut. Tidak, itu tidak berlebihan. Itu yang sedang diincar Raden Sengkuni, tambah Kimpul. Mendengar cerita dan berbagai penjelasan dari Bajajang membuat mereka berlima semakin sadar betapa berbahayanya sesuatu yang sedang mereka hadapi saat ini, yang bisa kapan saja sesuatu buruk datang lebih cepat. Bajajang tahu itu ilmu apa? Tanyaku. Saya hanya tahu sedikit, jawab Bajajang. Bajajang kembali bercerita bahwa ilmu itu akan mengikuti niat pemiliknya. Bila pemiliknya memiliki niat baik, ilmu itu bisa dalam sekejap menghapuskan 1000 kutukan maupun ilmu dari orang yang berniat jahat. Tapi bila didapatkan oleh mereka yang berniat jahat, ilmu itu akan menjadi kutukan yang mampu membangkitkan tubuh maupun ruh dari setiap nyawa yang telah dibunuh oleh orang itu. Semakin banyak yang ia bunuh, semakin kuat pula kutukan itu. Kami menyebutnya kutukan Sari Bula Lembut, jelas Bajajang. Gama hanya terdiam sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Begitu juga dengan Budi, hanya menganggukkan kepalanya sambil terlihat jari-jari mengepal setelah terbayang betapa mengerikannya kekuatan itu bila jatuh dan dikuasai oleh Raden Sengkuni. Begitu juga dengan Danan yang menelan ludahnya, dan Cahyo melakukan hal sama dengan Budi. Bahkan keringat dingin mengucur dari tengkuk Kimpul. Pasti ada cara untuk mencegahnya, kan bah? Tanya Kimpul, tiba-tiba tidak ingin hal paling buruk terjadi. Satu-satunya cara adalah menghalangi orang-orang itu mendapatkannya. Dan sejak kalian kembali dari alas Rawasukmo tadi, saya sudah mengira bahwa mungkin kalianlah yang dipercayakan tugas itu, ucap Bajajang, yang akhirnya mengutarakan seluruh pikirannya kepada mereka berlima.
Sepertinya takdir adalah garisan yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Pertemuan mereka berlima bukan hanya kebetulan semata. Kimball sudah menceritakan tentang pangawuruhnya yang menunjukkan keberadaan mereka semua. Namun di hadapan mereka berlima sekarang, apakah akan mampu menghentikan bahkan melawan Yatra dan Sengkuni? Sementara itu, matahari dengan terik panasnya sudah sedari tadi menyorot dengan panasnya itu ke warung Mbah Jajang, menemani waktu yang tidak terasa berputar lebih cepat. Apalagi segala informasi penting sudah mereka berlima dapatkan. Namun ketika itu juga awan gelap tiba-tiba hadir, seperti mendung yang tiba lebih cepat, padahal bukan saat musim hujan. Awan itu melintas tepat di atas warung bersama angin kencang, membuat mereka berlima semakin nyaman berada di dalam warung. Tapi, sebuah benda melintas di sekitar warung saat gerimis mulai turun, seperti kedatangan sesuatu yang langsung Gama rasakan. Perlahan tangan Gama menepuk paha Budi yang duduk tidak jauh darinya. "Nan, ngerasa ada yang aneh?" tanya Gama, mengikuti perasaannya yang berubah menjadi tidak tenang. Mengetahui Gama merasakan hal yang sama dengan Danan, ia segera memberi pertanda kepada Cahyo untuk memeriksa keadaan luar warung, dan hal itu juga diikuti oleh Budi. Ada apa ini?" tanya Mbah Jajang, melihat perubahan gelagat mereka berlima. Gama dan Danan langsung berusaha membuat Mbah Jajang tenang dan agar tidak jauh dari mereka berdua. Firasat buruk perlahan hadir sejak awan gelap itu tiba. Bayangan di atas warung terlihat lagi melintas. Kali ini Cahyo dan Budi dengan cepat mengikuti arah itu dan melompat ke beberapa pohon mencari keberadaan sosok yang menghilang. Dengan seketika itu membuat Danan keluar warung dengan cepat. Namun belum juga hitungan menit Danan sudah kembali. "Cahyo bilang kelelawar, tapi sepertinya berukuran besar," ucap Danan. "Kelelawar?" sahut Gama masih kebingungan. Walau ia sudah merasakan gelang ginggi dalam saku celananya terasa panas, namun sama sekali belum melihat kedatangan Meong Hideng, membuat Kimpul dan Mbah Jajang segera berdiri dari duduknya, mendekat ke arah Gama dan Danan. Brak! Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba atap warung yang terbuat dari seng tua itu berlubang. Dengan jatuhnya sosok besar berwarna hitam, matanya memerah besar, gigi-gigi yang bertaring itu memanjang besar. Makhluk itu seketika mencengkeram Mbah Jajang dengan kaki bercakarnya dan kembali melompat. "Apa itu? Kelelawar besar?" Gama tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Entah, tapi jangan biarkan dia membawa Mbah Jajang," teriak Danan yang segera keluar mengejar keberadaan sosok yang membawa Mbah Jajang. "Jangan jauh dariku," tegas Gama ke arah Kimpul. Beruntung saat sampai di luar, dua buah pukulan mengerikan segera mendarat di tubuh makhluk itu. "Minggir!" teriak Budi. Sementara Cahyo lebih memilih untuk menyusul pukulan Budi, hingga membuat makhluk itu terpental dan tersangkut di salah satu pohon. "Jangan lengah, itu siluman Lawa Ireng!" teriak Kimpul. "Lawa Ireng? Jadi makhluk itu benar-benar ada?" tanya Danan, membuat Gama yang baru mendengar nama makhluk itu hanya terdiam. Namun ia yakin bahwa makhluk itu bukan tanpa sebab datang menghampiri mereka. Saat makhluk itu mencoba merebut Mbah Jajang, Danan dengan segera melemparkan kerisnya dan mengendalikan sukma untuk menghalaunya. Sayangnya, sepertinya makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Serangan Budi dan Cahyo seperti tak berpengaruh. Entah ia pulih dengan cepat atau memang ia tak terluka. "Mungkin harus kurobek sayapnya biar tidak merepotkan," ucap Budi bengis sambil melompat ke salah satu pohon. Sementara Cahyo sudah bersiap dengan sarungnya untuk menghadang siluman Lawa Ireng. Danan langsung memposisikan kerisnya untuk menghujamkan serangan yang mungkin bisa melumpuhkannya. "Kamu diam, Kimpul, jangan bergerak, jangan jauh dariku," ucap Gama, berusaha memejamkan matanya untuk memanggil Meong Hideng. "Pul, Kimpul," tegas Gama. Ia merasa bahwa ada yang menarik Kimpul dengan cepat. "Raden muda itu!" teriak Mbah Jajang lemah. "Gama, Kimpul!" teriak Danan sembari berlari memperingatkan mereka. Gama yang mendengar teriakan langsung menoleh. Namun sebuah pusaran hitam di belakang Gama dan Kimpul sudah ada lebih dulu. Pusaran itu mencoba menarik Kimpul. Beruntungnya Gama berhasil meloloskan Kimpul dari pusaran itu. Seketika pusaran itu tidak menghilang, malah keluarlah Keling dengan topeng yang nempel di wajahnya dari pusaran itu. "Keling,
ucap Kimpul gemetar. Jangan takut, kita semua ada di sini. Dia tidak akan bisa mengalahkan kita, ucap Gama yang sudah bersiap dengan gelang gengge di tangannya. Apalagi dari tadi, gelang itu sudah mengeluarkan panas. Bertarung? Benar sia-sia. Aku sudah mendapatkan tumbal yang cukup untuk menyempurnakan ilmuku, Waringin Sukmo. Hanya dengan mengarahkan telapak tangannya ke arah Kimpul, tiba-tiba sebuah pusaran hitam muncul dari bawah kakinya dan membuatnya terhisap begitu saja tanpa mampu melawan. Kimpul! Gama dan Dana langsung berusaha menggapai Kimpul yang tidak tergapai lagi. Budi dan Cahyo menghampiri kami mencoba menahan pusaran hitam yang dibuka oleh Keleng. Tapi mereka tidak tahu ilmu seperti apa yang ia gunakan hingga Kimpul menghilang dari pandangan mereka semua. Kembalikan dia! Cahyo berteriak emosi dan memukul Keleng sekuat tenaga dengan pukulannya. Namun dalam hitungan detik, Keleng sudah berada di tempat lain yang jauh dari tempat Cahyo berada. Kuhabisi Raden pengecut itu dulu. Setelah itu giliran kalian. Keleng menggunakan ilmunya itu untuk dirinya sendiri dan menghilang dari pandangan kami. Gama! Teriak Budi sangat kencang. Belum sempat mereka mencari cara menolong Kimpul, Budi menunjuk ke arah salah satu sisi langit hutan dan mendapati siluman Loa Ireng itu pergi meninggalkan tempatnya. Dia pasti pergi ke tempat kemana Kimpul dibawa. Kalau memang menginginkan ilmunya, seharusnya Kimpul tidak dibiarkan mati, ucap Gama, semakin yakin bahwa semuanya mereka kendalikan. Mereka semua bersiap mengejar siluman Loa Ireng, namun tiba-tiba Cahyo menahan tubuh Danan. Kita coba cara lain, ucap Cahyo. Gama dan Budi terhenti sebentar untuk mendengarkan ucapan Cahyo. Mamang Gondrong, kami percayakan siluman kampret itu sama kalian. Tidak ada jaminan siluman itu akan berujung pada Kimpul, ucap Cahyo. Sebagai persiapan, kami kenal seseorang yang mengerti mengenai lintas alam seperti Keleng tadi. Seharusnya dia bisa menolong Kimpul bila ada di sini, jelas Cahyo. Gama terdiam sejenak dan teringat akan sesuatu yang pernah Gama dan Budi lakukan sebelumnya. Benar, Mas Jagat ya, sahut Gama. Danan dan Cahyo mengangguk membenarkan ucapan Gama. Baik, biar siluman itu menjadi urusan kami. Pastikan kalian menghubungi Mas Jagat dan sampaikan salamku, dan Budi juga, teriak Gama yang bergegas menyusul Budi mengejar siluman Loa Ireng itu. Danan dan Cahyo langsung bergegas cepat. Ketika kaki Gama melangkah, ia ingat pada keadaan Bajajang yang terlihat masih lemah. Jadikan saja bekal semua cerita Abah barusan. Selamatkan Raden muda dan selesaikan tujuan kamu Nagama. Hati-hati, mereka para Raden itu benar-benar bahaya. Dan jangan lupa kembali ke tempat ini dalam keadaan selamat. Kalian semua seharusnya bagian dari hal yang Abah harapkan, ucap Bajajang sambil dibantu Gama untuk masuk ke dalam warung dengan atap yang sudah hancur sebagian. Gam, cepat! Teriak Budi semakin kencang. Bersamaan dengan cahaya sore itu mulai memudar, pertanda malam akan mengiringi Gama dan Budi masuk kembali ke arah hutan, di mana Loa Ireng itu bergerak. Di sisi lain, langit sore baru saja berakhir dengan sangat cepat. Sudah hampir membawa Gama dan Budi masuk kembali ke arah hutan. Namun getar di handphone Gama yang berada di dalam sakunya itu membuat ia berhenti. Duluan Bud, ini Mang Idim telepon, pasti memberi kabar keadaan Murni, ucap Gama. Jaga diri kamu baik-baik, itu sudah datang. Aku menunggu di depan Gam, tidak mungkin terlalu jauh, jawab Budi sambil menunjuk mengenakan ujung matanya. Manakala Meong Hideng berlari terpincang-pincang ke arah Gama. Langkah Budi kembali berlari mengejar Loa Ireng yang terbang cukup cepat dan liar masuk ke dalam lawang. Gam, tidak banyak waktu. Sejak tadi kampung diserang kelelawar hitam. Suaranya banyak membuat telinga warga kesakitan. Bahkan ada yang sampai mengeluarkan darah. Hal itu juga membuat Murni semakin buruk keadaannya. Suara Ki Dudui dari telepon langsung Gama dengar. Loa Ireng namanya Kek. Di sini makhluk besar itu sedang Gama kejar. Bajajang sudah menceritakan banyak hal. Danan dan Cahyo sedang mencari bantuan ke Mas Jagat. Sementara Kimpul dari keluarga Ningrat baru saja dibawa ke Ling. Setelah Baron mati, semua mengira Murni dan Rima anaknya Kang Ihin akan sembuh. Ternyata salah. Semakin banyak korban berjatuhan di sini. Selesaikan semuanya sampai ke tanah para pendekar Gam. Kakek tidak akan tinggal diam jika kondisinya semakin memburuk.
Kakek tahu tentang tanah itu? Tanya Gama semakin heran dan membenarkan perkataan Budi saat berbicara dengan Mbah Jajang. Nanti juga kamu tahu, Gam. Cepat bergerak. Jangan sampai pertarungan lebih besar terjadi. Keling adalah awal permulaan setelah Baron mati. Jangan cemaskan Murni dan warga kampung, Gam. Fokus saja dengan tujuan kamu di situ. Kakek dan Mang Idim bisa mengatasi dari sini. Telepon Ki Dudui tiba-tiba terputus dengan baterai di handphone Gama yang hanya tersisa sedikit lagi. Apalagi Gama sudah mendengar teriakan suara Murni yang jauh lebih kencang dan mengenaskan sebelum Ki Dudui menutup pembicaraan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak sejauh ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum